Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safani Putri dari kelompok 6, mewakili teman-teman saya yaitu Lingga Alifania, Eka Widiana Laksita, dan juga Fitania Maryam, akan membawakan materi pada pertemuan ke-8. Sebelum itu, ada baiknya kita buka presentasi ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, pada pertemuan ini kelompok kami akan membahas mengenai Khilafah Bani Umayyah yang berdiri pada tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Adapun pendiri dari Khilafah Bani Umayyah ini sendiri adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, sejarah dari berdirinya kekhalifahan Bani Umayyah ini tidak lepas dari masa krisis pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya minggu lalu, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, maka estafet kekhalifahan Islam digantikan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Namun pada tahun 661 Masehi, Hasan mengundurkan diri dari kekhalifahannya demi mendamaikan kaum muslim yang pada kala itu sedang dilanda oleh berbagai konflik, hingga Hasan pun memilih berdamai dengan membuat perjanjian damai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, serta menyerahkan kepemimpinannya sebagai khalifah kepada Muawiyah. Karena perdamaian itu, akhirnya tahun tersebut dikenal sebagai Tahun Persatuan, di mana peristiwa tersebut ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah. Nah, peristiwa tersebutlah yang menandai dimulainya kekhalifahan Bani Umayyah yang dipegang pertama kali oleh Muawiyah dan berakhirnya masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Adapun bentuk pemerintahan dari dinasti Umayyah sendiri ini adalah monarki hereditas atau sistem kerajaan yang diwariskan secara turun-temurun kepada keturunannya. Pergantian bentuk pemerintahan kekhalifahan yang diusungkan oleh Muawiyah ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan sistem pemerintahan pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang pada saat itu bersifat demokratis. Namun perubahan sistem ini sendiri tidak dipungkiri karena adanya pengaruh dari sistem monarki yang ada di Persia dan juga Bizantium. Karena memang kebetulan letak geografi dari kedua wilayah tersebut berdekatan dengan wilayah Damaskus, yaitu wilayah kekuasaan Muawiyah saat dirinya menjabat sebagai gubernur pada masa pemerintahan Umar dan juga Utsman. Seperti yang kita ketahui, pada masa Khulafaur Rasyidin, pusat pemerintahan Islam itu sebelumnya berada di Madinah dan juga Kufah pada masa Ali bin Abi Thalib. Namun setelah Muawiyah diangkat, akhirnya dirinya memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Nah, alasannya itu, alasan mengapa Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan sendiri itu lagi-lagi tidak lepas dari histori Muawiyah sebagai gubernur Suriah pada masa pemerintahan Umar dan juga Utsman yang berkedudukan di Damaskus. Adapun yang saya baca dari sumber-sumber lain, alasan lain yang melatar belakangi Muawiyah untuk memindahkan pusat pemerintahannya itu, yang pertama karena posisi Damaskus yang dianggap strategis, yakni berada di tengah-tengah negeri Islam di bagian timur yang mencakup Irak dan juga Persia, kemudian di belahan barat mencakup Mesir dan juga Afrika. Nah, selain itu, keputusan Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan sendiri disebabkan karena di Madinah ataupun di Kufah yang menjadi pusat pemerintahan Islam sebelumnya itu terdapat beberapa kelompok yang antipati terhadap dirinya, sehingga untuk menghindari konflik yang berkelanjutan ia pun memindahkan pusat pemerintahannya ke Damaskus. Dan mungkin yang terakhir, alasan mengapa dirinya memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus adalah karena di Damaskus sendiri ini pengaruh dirinya ini sudah cukup kuat, bahkan bisa dikatakan dirinya di sana telah memiliki pengikut yang senantiasa setia kepada dirinya. Oleh karena itu alasan tersebut melatar belakangi Khalifah Bani Umayyah melatar belakangi mengapa Muawiyah ini memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Nah, dengan begitu, untuk pertama kalinya pusat pemerintahan Islam ini berada di luar Jazirah Arab. Nah, adapun gelar dari Muawiyah ini sendiri adalah Khalifah Allah atau penguasa yang diangkat oleh Allah. Mungkin bisa dilanjut.
Baik, untuk jumlah khalifah dan khalifah besar. Untuk jumlah khalifah sendiri, pada kekhalifahan Bani Umayyah ini terdapat 14 orang khalifah, dan adapun khalifah-khalifah besarnya itu diantaranya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu pendirinya, kemudian ada Abdul al-Malik ibnu Marwan, kemudian ada Al-Walid ibnu Abdul al-Malik, kemudian yang keempat itu ada Umar ibnu Abdul al-Aziz dan Hisham ibnu Abdul al-Malik. Nah, untuk khalifah yang pertama itu ada Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjadi pendiri dari kekhalifahan Bani Umayyah. Dia memimpin dari tahun 41 Hijriah hingga 64 Hijriah. Kemudian ada Yazid bin Muawiyah, yakni anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ada Muawiyah kedua atau Muawiyah bin Yazid yang merupakan putra dari Yazid bin Muawiyah. Mungkin bisa di next. Oke. Untuk Muawiyah bin Abu Sufyan ini sendiri, Muawiyah ini digambarkan sebagai sosok laki-laki yang berperawakan tinggi, berkulit putih, tampan, dan juga penuh dengan wibawa. Nah, orang tua dari Muawiyah ini sendiri adalah Abu Sufyan dan juga Hindun binti Utbah. Dua orang ini sangat berpengaruh di Mekah pada saat itu, dan sebelum memeluk Islam, keduanya adalah orang yang bisa dibilang sangat membenci dan menentang dakwah Nabi. Bagi Abu Sufyan, Nabi Muhammad merupakan sebuah ancaman terhadap tatanan sosial di Mekah. Kemudian Hindun, ibunda dari Muawiyah, saking besarnya rasa benci beliau kepada Islam dan juga Nabi Muhammad, dirinya sampai-sampai tega memakan hati dari Hamzah, yaitu paman Nabi Muhammad sewaktu Perang Uhud. Nah, adapun Umar bin Khattab pernah berkata mengenai Muawiyah bahwa Muawiyah ini suka makan makanan yang lezat dan bergaya seperti raja. Akan tetapi Umar mengatakan hal tersebut bukan bermaksud untuk menjelekan Muawiyah, tapi hanya menginformasikan bahwa hal tersebut merupakan ciri khas tersendiri dari Muawiyah. Hal tersebut bisa dimengerti karena memang Muawiyah ini merupakan orang yang berasal dari kabilah yang terpandang di masyarakat. Seperti itu. Nah, adapun Muawiyah setelah dirinya memeluk Islam, banyak prestasi yang dirinya raih. Yang pertama mungkin Muawiyah ini memulai karir politiknya sebagai penguasa setelah ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai pemimpin pembebasan Kisariyah, kota kecil di Israel yang berada di pesisir pantai Laut Tengah. Pada saat itu dapat dikatakan Kaisariah ini memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat dan juga pasukan yang sangat kuat pula. Namun setelah Kaisariah dikepung dalam waktu yang cukup lama oleh Muawiyah dan juga pasukannya, akhirnya Muawiyah beserta pasukannya berhasil menerobos kota tersebut. Dan menurut rujukan yang saya baca, ada kurang lebih 100.000 orang dari pasukan Kaisariah yang tewas pada pertempuran itu. Nah, kemudian setelah Muawiyah dapat membuktikan kekuatannya atas peristiwa tersebut, Khalifah Umar akhirnya mengangkat beliau sebagai gubernur di Yordania pada tahun 17 Hijriah. Nah, selain itu, pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman, Muawiyah juga diberikan kepercayaan oleh Utsman untuk menjadi gubernur di daerah Syam. Hingga pada saat itu dapat dikatakan bahwa Muawiyah ini merupakan gubernur yang paling berpengaruh di masa kekhalifahan Utsman. Nah, adapun saat dirinya menjabat sebagai Khalifah Bani Umayyah, banyak hal yang dilakukan oleh dirinya, di mana pada masa pemerintahannya, agar roda pemerintahan berjalan dengan dinamis dan juga sistematis, kehidupan masyarakat itu diatur melalui birokrasi dengan mendirikan kantor-kantor atau diwan-diwan yang ditunjukkan untuk mengurusi bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya. Nah, bukan hanya itu saja, dalam keamanan dan bidang kemiliteran, Muawiyah juga membentuk kepolisian, kemudian juga membentuk angkatan darat dan angkatan laut yang terdiri dari dua pasukan, yaitu pasukan musim panas dan juga pasukan musim dingin.
Nah, di sini tertulis bahwa Muawiyah ini mewajibkan rakyatnya untuk membaiat Yazid dan juga mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Nah, mengapa dia mewajibkan itu tidak lepas ya. Jadi setelah dirinya berkuasa kurang lebih dari 20 tahun gitu ya memimpin kekhalifahan Umayyah, Muawiyah ini memikirkan kira-kira siapa orang yang pantas gitu untuk meneruskan kekuasaan kekhalifahan Islam berikutnya. Hingga pada akhirnya karena dirinya merasa bahwa belum ada hukum tertulis atau penegasan peraturan secara lisan mengenai tata cara pemilihan ataupun penunjukan khalifah Islam sebelumnya, akhirnya ia memutuskan untuk memilih anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah penerus. Namun, pemikiran tersebut juga tetap dimusyawarahkan dengan meminta nasihat kepada saudaranya, yaitu Ziyad bin Abu Sufyan, dan juga yang lainnya. Dan barulah pada akhirnya dirinya mewajibkan rakyat untuk membaiat Yazid bin Muawiyah. Dengan dibaiatnya Yazid, maka dimulailah perubahan bentuk sistem pemerintahan kekhalifahan yang semula bersifat demokratis menjadi monarki hereditas, yang mencontoh sistem monarki yang ada di Persia dan juga Bizantium. Nah, menurut beberapa sumber yang saya baca, langkah tersebut dirinya lakukan salah satunya adalah karena ambisinya untuk menguasai dunia Islam yang mana harus dipimpin dari golongannya sendiri, yaitu Bani Umayyah. Mungkin yang selanjutnya, ada Yazid bin Muawiyah yang menjabat dari tahun 679 hingga 683 Masehi. Yazid ini sebenarnya kerap kali digambarkan sebagai sosok yang buruk oleh sejarawan Muslim, lantaran gaya hidupnya yang tidak pantas untuk ukuran seorang pemimpin umat, seperti hidup bermewah-mewahan, kemudian suka berpesta. Yazid muda sendiri juga lebih suka dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, minuman keras, atau menghabiskan waktunya dengan berburu. Nah, pada saat kepemimpinannya sebagai khalifah, dirinya juga terlibat dalam peristiwa Karbala, di mana cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali, beserta pengikutnya terbunuh. Jadi, untuk kronologisnya sendiri itu, setelah Muawiyah dan masyarakat Kufah, maksud saya setelah meninggalnya Muawiyah, masyarakat Kufah pendukung Ali itu mengundang Husain untuk memimpin revolusi melawan Yazid. Husain kemudian memerintahkan sepupunya, yaitu Muslim bin Aqil bin Abi Thalib, untuk memantau keadaan di Kufah. Nah, di Kufah sendiri, Muslim mendapatkan kabar bahwa penduduk Kufah ini sudah menanti-nanti kedatangan dari Husain. Nah, kemudian akhirnya Husain pun memutuskan untuk pergi ke Kufah. Nah, di sisi lain, mengetahui rencana perlawanan atas pemerintahan Yazid, Yazid akhirnya memerintahkan Ubaidillah untuk menundukkan Kufah, sehingga Ubaidillah kemudian akhirnya melakukan upaya perlawanan kepada Muslim. Dan setelah Muslim tewas, terbunuh oleh pasukan dari Ubaidillah, pasukan Ubaidillah ini akhirnya bertolak untuk menghadang rombongan Husain yang ingin pergi ke Kufah. Nah, pada peristiwa penghadangan tersebut akhirnya terjadi pertempuran di antara kedua belah pihak dan tepatnya itu di Karbala, dan akhirnya Husain terbunuh pada pertempuran tersebut. Nah, kemudian setelah Husain terbunuh di Karbala, Abdullah bin Zubair kemudian mengumpulkan massa untuk menentang kepemimpinan Yazid bin Umayyah. Dirinya pun meminta dukungan dari kaum Ansor di Madinah. Akan tetapi demi membendung pengaruh Abdullah bin Zubair yang mengundang para tokoh Madinah, akan tetapi demi membendung pengaruh Abdullah, akhirnya Yazid ini mengundang para tokoh Madinah ke Damaskus dan memberikan mereka berbagai hadiah untuk melunakkan hati mereka, seperti itu. Namun bukannya terbujuk, para pemuka dari Madinah ini malah menjadi tidak suka gitu kepada Yazid, lantaran mereka melihat sendiri gaya hidupnya Yazid ini dipandang sangat tidak merepresentasikan seorang pemimpin umat, seperti itu.
Nah, menanggapi penentangan dari pihak Madinah, ia pun mengirimkan pasukan khususnya ke Madinah hingga terjadilah pertempuran. Setelah pasukan Umayyah memenangi pertempuran di Madinah, akhirnya mereka pun meneruskan perjalanannya menundukkan kota Mekah dan melakukan pengepungan di Mekah. Namun pengepungan di Mekah sendiri berakhir setelah Yazid meninggal secara mendadak pada tahun 683 Masehi dan pasukan Umayyah mundur ke Syria. Dengan mangkatnya Yazid atau dengan meninggalnya Yazid ini, akhirnya Abdullah bin Zubair kemudian menyatakan dirinya sebagai khalifah dan menjadi khalifah pesaing dari Bani Umayyah sendiri. Nah, di Bani Umayyah, kedudukan khalifah sendiri akhirnya diwariskan kepada putra Yazid, yaitu Muawiyah bin Yazid yang tidak begitu yang sebenarnya tidak begitu tertarik dengan urusan pemerintahan. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, pemerintahan atau kekhalifahan itu diteruskan kepada Muawiyah bin Yazid, di mana Muawiyah bin Yazid ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai pewaris Bani Umayyah yang menjabat sebagai khalifah ketika keadaannya sedang kacau ya, karena pada saat itu terdapat Abdullah bin Zubair yang menyatakan bahwa dirinya adalah khalifah yang memegang daerah Hijaz dan juga daerah lainnya. Nah, Muawiyah ini sebenarnya merupakan orang yang ramah dan tidak giat melibatkan dirinya dalam politik. Dia juga bisa dibilang lebih mengutamakan ibadah ketimbang urusan duniawi. Nah, karena dirinya pun bisa dikatakan sering sakit-sakitan, dia pun lebih sering menghabiskan waktu di istana. Dan akhirnya untuk urusan pemerintahan itu diwakilkan oleh salah seorang penasihatnya, yang juga pada saat dirinya menjabat itu, penasihatnya ini menjabat sebagai gubernur di Damaskus, yaitu Ad-Dahak bin Qais al-Fihri. Nah, untuk berakhirnya kekuasaan Muawiyah II ini atau Muawiyah bin Yazid, sebagian tokoh mengatakan bahwa dirinya turun tahta karena mengundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah dan akhirnya meninggal dunia beberapa waktu setelahnya. Dan karena Muawiyah II atau Muawiyah bin Yazid ini tidak meninggalkan anak dan tidak memilih penerusnya, maka sepeninggalan dirinya, kekuatan Umayyah pun sempat padam sehingga upaya perlawanan terhadap Abdullah bin Zubair sempat terhenti. Baik, mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya, kekhalifahan keempat sampai ketujuh akan saya lanjutkan. Pada khalifah keempat itu diduduki oleh Marwan bin Hakam. Kemudian yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan. Kemudian yang keenam ada Al-Walid bin Abdul Malik. Dan yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik. Untuk yang keempat adalah Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam adalah Khalifah Umayyah keempat yang berkuasa kurang dari setahun pada tahun 684 sampai 685. Beliau adalah Khalifah pertama dari Trah Marwani atau Marwan dan keturunannya yang menjadi penguasa Umayyah menggantikan Khalifah Sufyani atau keturunan Abu Sufyan yang kekuasaannya runtuh akibat perang Saudi. Ini adalah sosok kontroversial. Ayahnya Hakam bin Abi Ash terhitung sebagai sahabat Nabi yang masuk Islam setelah Fatu Makkah. Ada riwayat dari Siti Aisyah bahwa Nabi Muhammad telah melaknat Hakam bin Abi Ash dan keturunannya. Nabi juga mengusir Hakam keluar Madinah karena tingkah lakunya yang menyakitkan Nabi. Namun, pada masa Khalifah Utsman, Hakam yang merupakan paman sang khalifah, namanya direhabilitasi dan kembali ke Madinah. Bahkan, Khalifah Utsman mengangkat Marwan bin Hakam, yaitu sepupunya sendiri, sebagai penasihat. Menurut penilaian Bosworth, Marwan ini jelas sekali adalah pemimpin militer dan negarawan yang memiliki kecakapan dan ketegasan, dipenuhi dengan sifat hyong atau kesabaran, dan dahiyah atau kecerdikan, seperti tokoh-tokoh Umayyah terkemuka lainnya.
Meski tidak memiliki basis kekuatan di Syam sebelum menjadi khalifah dan wilayah tersebut juga cukup asing baginya, ia berhasil mengambil kendali. Kemudian menurut sejarawan Wilfred Madelung, naiknya Marwan ke posisi khalifah ini adalah sebuah politik tingkat tinggi, yaitu puncak dari intrik-intrik yang dimulai dari awal karirnya. Di antaranya adalah siasat Marwan menurut Madelung adalah menempatkan diri sebagai yang pertama membalas darah Utsman dengan membunuh Talah dalam pertempuran Jamal, serta upaya diam-diam memegang kekuasaan para khalifah Sufyani walaupun secara terbuka mendukungnya. Dalam sebagian riwayat Muslim, Marwan ini dikenal sebagai pribadi yang kasar kata-katanya atau fahishi dan kurang memiliki adab. Imam Suyuti mencatat bahwa Marwan diriwayatkan senang mencaci maki Sayyidina Hasan dan keluarga Nabi lainnya. Selain itu, riwayat-riwayat anti Umayyah memberinya julukan Farid bin Farid, sang perusir, putra dari sang perusir. Karena ia diusir dari Madinah oleh Ibnu Az-Zubair dan ayahnya seperti yang tadi saya bahas, Al-Hakam juga konon pernah diusir Muhammad ke Taif. Namun beberapa riwayat yang dikutip sejarawan Ahmad Al-Balazuri dan Ibnu Asakir menunjukkan kesolehan Marwan. Misalnya riwayat dari Al-Madaini yang menyebutkan bahwa Marwan adalah salah seorang yang terbaik dalam membaca Al-Quran. Dan pernyataan Marwan sendiri bahwa ia telah membaca Al-Quran selama 40 tahun sebelum pertempuran March Rahid. Karena Marwan juga diketahui menamai banyak anaknya dengan nama-nama khas Islam, dan bukan nama tradisional Arab ya yang umumnya ketika itu. Fred Donner juga berspekulasi bahwa adanya Marwan ini sangat religius dan sangat terkesan dengan pesan Al-Quran untuk memuliakan Allah dan para nabi, termasuk Muhammad. Namun, Donner menyatakan bahwa cukup sulit untuk membuat penilaian Marwan yang benar-benar sahih, karena kurangnya bukti arkeologi ataupun tulisan langsung, dan banyaknya informasi yang berasal dari sumber-sumber yang berat sebelah. Bersiat Abdullah bin Zubair sebagai khalifah di Makkah. Namun, sejumlah kabilah mendatangi Marwan dan memintanya naik sebagai khalifah dan melawan Abdullah bin Zubair. Mengapa para sahabat meminta Marwan naik sebagai khalifah dan melawan Abdullah bin Zubair? Karena Marwan ini dikatakan sangat fair dan negarawan yang memiliki kecakapan dan ketegasan. Selain itu, diketahui juga Marwan yang tahu mengenai gerakan di Abasyah. Kemudian, Marwan meninggal saat belum setahun berpuasa. Terdapat perbedaan pendapat mengenai tanggal pasti meninggalnya Marwan. Ada yang mengatakan pada tanggal 29 Sya'ban, ada tanggal 3 Ramadan, dan 7 Mei. Kemudian ada perbedaan pendapat juga mengenai di mana tepatnya Marwan meninggal, yaitu antara di Damaskus atau di rumah musim dinginnya di Ashkenabra, dekat Danau Tiberias. Sejarawan-sejarawan Muslim awal menukil riwayat bahwa Marwan ini dibunuh oleh istrinya karena hinaan kasar yang sebelumnya diucapkan Marwan kepadanya. Tetapi kisah ini ditolak atau diabaikan oleh kebanyakan sejarawan Barat modern pada saat kematiannya. Pada usia 6 meninggal, wafat, pada usia 63 tahun ini, Marwan bin Hakam mengawini Ummu Khalid. Dalam suatu kesempatan, Marwan sempat memberikan ejekan kepada Khalid dan yang berakibat Ummu Khalid membekap Marwan menggunakan bantal saat tertidur hingga wafat. Kemudian selanjutnya adalah Abdul Malik bin Marwan. Ia menjadi khalifah atas wasiat ayahnya, Marwan bin Hakam. Selama 21 tahun memerintah, ia dianggap khalifah yang perkasa, negarawan berwibawa yang mampu memulihkan kesatuan kaum muslimin. Setelah selesai pengangkatan baiat di Masjid Damaskus pada 65 Hijriah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini naik mimbar dan menyampaikan pidato singkat namun tegas yang dicatat sejarah. Di antaranya isi pidato itu adalah, "Aku bukan khalifah yang suka menyerah dan lemah, bukan juga seorang khalifah yang suka berunding, bukan juga seorang khalifah yang berakhlak rendah. Siapa yang nanti berkata begini dengan kepalanya, akan kujawab begini dengan pedangku." Kemudian setelah ia turun dari mimbar, sejak saat itu wibawanya dirasakan oleh segenap hadirin. Mereka mendengarkan ucapannya itu dengan rasa hormat dan kepatuhan. Jasa-jasa beliau bagi umat Islam selama hidup itu antara lain adalah menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara. Kebijakan ini dikeluarkan karena bahasa yang dipakai untuk kegiatan administrasi pemerintahan di daerah ditaklukkan pada masa-masa sebelumnya. Itu bukan bahasa Arab. Seperti diketahui bahwa pada masa Nabi dan para sahabat dan masa-masa awal dinasti Bani Umayyah, seluruh dokumen yang berkaitan dengan kehidupan dicatat dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, mengganti mata uang.
Sebelumnya, pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar, mata uang yang dipakai itu sebagai alat tukar atau alat bayar adalah mata uang Romawi dan Persia. Mata uang ini pada masa pemerintahan sesudahnya, khususnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, telah banyak yang rusak. Ia mengeluarkan jenis mata uang baru yang bisa dibilang sebagai mata uang resmi pemerintahan Islam. Mata uang ini terbuat dari dinar, perak, dan perunggu, yaitu mata uang yang satu sisinya bertuliskan kalimat La ilaha illallah dan sisi lainnya bertulis nama khalifah. Mata uang Islam yang baru ini menghilangkan simbolis Kristen dan Zoroaster. Kemudian, pembaharuan ragam tulisan bahasa Arab. Pembaharuan yang dilakukan Khalifah Abdul Malik dan Gubernur Hajjaj bin Yusuf ini menjadikan bahasa Arab lebih sempurna dan sekaligus menghilangkan kesulitan bagi pembaca luas di kalangan non-Arab. Kemudian yang keempat adalah pembaharuan dalam bidang perbajakan, kemudian pengembangan sistem pos, kemudian ada juga pembentukan Mahkamah Agung. Kebijakan lain yang menjadi jasa penting dari peninggalan pemerintahan Khalifah Abdul Malik adalah mendirikan lembaga Mahkamah Agung. Lembaga ini didirikan untuk mengadili para pejabat tinggi negara yang melakukan penyelewengan atau tindakan yang merugikan bangsa dan negara atau bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyat. Kemudian yang ketujuh adalah mendirikan bangunan-bangunan penting. Keberhasilan lain yang menjadi jasa dari peninggalan Khalifah Abdul Malik adalah menjadikan bangunan-bangunan penting yang sangat dibutuhkan di dalam memperlancar roda pemerintahan dan kekuasaan militer Bani Umayyah. Pada masanya telah dibangun pabrik-pabrik senjata dan pabrik kapal perang di Tunisia. Membangun kubah baru yaitu Kubah Al-Shahroh di Yerusalem yang hingga kini masih terpelihara dengan baik dan masih utuh. Ia juga membangun Masjid Umar atau Qubatus Shahroh di Yerusalem dan memperluas Masjidil Haram di Mekah. Kemudian yang terakhir adalah kerajinan. Kerajinan pada masa Abdul Malik mulai dirintis pembuatan tirois atau semacam bordiran yang capas semi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintah. Baik, next. Yang keenam adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Di antara banyak tokoh Bani Umayyah, dia bukanlah yang paling terkemuka, bahkan sebaliknya, ia dikenal tidak berpendidikan baik dan tidak pandai bicara. Namun, Al-Walid juga dikenal karena kesolehan pribadinya dan banyak cerita menyebutkan bahwa ia terus-menerus mengutip Al-Quran dan selalu menjadi tuan rumah yang menyajikan jamuan besar untuk orang-orang yang berpuasa selama bulan Ramadan. Jasa-jasa beliau bagi umat muslim adalah yang pertama mengubah Basilika Kristen menjadi Masjid Agung. Di Damaskus, Al-Walid mengubah Basilika Kristen dipersembahkan untuk Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya dalam Islam menjadi Masjid Agung. Basilika ini sendiri awalnya adalah via Romawi untuk memuja Dewa Jupiter, Masjid ini kemudian dikenal dengan Masjid Agung Umayyah. Selesai dibangun pada 715, beberapa saat setelah Al-Walid mangkat, konon kepala Nabi Yahya dikebumikan di kompleks masjid ini. Kemudian yang kedua adalah Al-Walid juga termasuk yang pertama membangun rumah perawatan untuk tunagrahita dan membangun rumah sakit pertama yang menampung mereka sebagai bagian dari layanannya. Setiap penderita juga memiliki perawat yang ditugaskan merawat mereka. Dia juga mengembangkan sistem kesejahteraan, lembaga pendidikan, dan langkah-langkah untuk apresiasi seni. Selain itu, juga beliau membangun angkatan laut yang kuat. Next, boleh. Dan yang ketujuh adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Begitu menjabat khalifah, banyak perubahan yang dilakukan Sulaiman bin Abdul Malik. Yang terbesar adalah pergantian beberapa pejabat penting pemerintah. Inilah yang membuat puncak kejayaan Daulah Umayyah menurun. Banyak tindakan fatal yang dilakukan Sulaiman, seperti menurunkan pejabat-pejabat penting dan membebaskan para tahanan politik di Irak dan Iran. Kemudian dia juga punya kebiasaan makan besar. Diketahui dalam catatan Imam Suyuti bahwa dalam sekali makan saja, ia dapat menghabiskan 60 delima, seekor kambing, dan seekor kambing, 6 ekor ayam, dan anggur kering dari Taif. Mengenai bagaimana beliau bisa menjadi khalifah, menurut sebagian ahli sejarah, menjelang wafatnya, Walid bin Abdul Malik tidak sempat menunjuk seseorang sebagai penggantinya. Para pemuka keluarga Bani Umayyah akhirnya memutuskan Sulaiman bin Abdul Malik sebagai khalifah ke-7 Daulah Umayyah Damaskus, Syria. Saat itu Sulaiman sendiri berada di kota Ramallah dan ia baru mengetahui berita wafatnya Walid setelah sepekan kemudian. Apa aja sih jasa-jasa beliau bagi umat Islam?
Di antara yang dapat dikenang pada masa pemerintahannya adalah menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Jami Al-Umawi yang dikenal megah dan agung di Damaskus. Dia dikenal sebagai tokoh yang menghidupkan kembali kegiatan sholat di awal waktu, yang mana pada pemerintahan sebelumnya, sholat selalu diulur-ulur waktunya. Kemudian dia memecat Kroni Hajjaj bin Yusuf, gubernur Irak yang kejam, dan melarang adanya nyanyian dan musik. Kemudian kemampuan pidato Sulaiman bin Abdul Malik juga sangat luar biasa, namun hukuman matinya pada ketiga jenderalnya menyuramkan reputasinya. Kemudian beliau mengabaikan saudara dan putranya dan mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai pengganti, sebab reputasi Umar ini lebih baik karena pada masa itu. Baik, segitu saja pemaparan dari saya untuk Khalifah ke-4 sampai ke-7. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Fitania Maryam. Silakan Fitania Maryam. Baik, terima kasih Fani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, yaitu anak dari Sulaiman bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, yang merupakan saudara dari Yazid bin Abdul Malik, dan Al-Walid bin Yazid II, yang merupakan anak dari Yazid bin Abdul Malik. Next. Yang pertama, Umar bin Abdul Aziz. Ia menjabat ketika 717 sampai 720 Masehi. Umar sejak kecil telah hafal Al-Quran. Proses pengangkatannya sebagai khalifah diwasiatkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Salah satu kebaikan-kebaikan Sulaiman bin Abdul Malik, yaitu salah satunya, ia berkenan untuk menerima nasihat dari seorang ulama ahli fikih, Raja bin Haywah Al-Kindi, yang mengusulkan ketika Sulaiman dalam keadaan sakit agar mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai penerusnya. Alasan Sulaiman tidak mengangkat anaknya sebagai penerus karena anak-anaknya yang belum cukup umur. Akhirnya, Sulaiman menetapkan surat wasiat yang berisikan, "Semoga Allah merahmati Sulaiman." Ia mengawali kekhalifahannya dengan menghidupkan sholat dan mengakhirinya dengan menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penerusnya. Pada saat kekhalifahan Umar, ia berhasil memulihkan keadaan negaranya dan mengkondisikan seperti saat Khulafaur Rasyidin memerintah, yaitu Umar bin Khattab. Kebijakannya dan kesederhanaan hidupnya pun tak kalah dengan 4 khalifah pertama. Umar bin Abdul Aziz hidup dengan sederhana. Harta yang ia miliki ia serahkan sebagai mal atau kas negara. Bahkan, perhiasan yang dimiliki oleh istrinya ikut dijual dan uangnya diserahkan ke Baitul Mal. Ia juga tidak meninggalkan atau mewarisi harta kepada anak-anaknya. Selain itu, meskipun dia seorang khalifah, dia sangat rendah hati. Kedudukannya membuatnya semakin tunduk pada kebenaran. Ia membetulkan rumahnya sendiri, duduk bersama rakyatnya di atas tanah, menolak didampingi pengawal ketika berjalan, memperingati orang yang menghususkan salam hanya kepadanya ketika dihadapkan banyak orang, serta menolak diberi keistimewaan dalam hal kendaraan, makanan, pakaian, dan minuman. Ia juga sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pengakuan istrinya, Fatimah binti Abdul Malik berkata, "Demi Allah, dia bukanlah orang yang banyak sholat dan banyak puasa. Akan tetapi, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang sangat takut kepada Allah melebihi ketakutan Umar kepadanya. Dia ingat kepada Allah di kasurnya, tiba-tiba tubuhnya gemetar karena takut sehingga kami berkata, mungkin saat pagi tiba, rakyat tidak akan memiliki khalifah lagi." Khalifah Umar juga menerapkan sikap waro, yaitu menahan diri atau waspada dari apa yang bisa membahayakan, termasuk juga segala sesuatu yang haram atau syubhat. Umar sangat berhati-hati terhadap syubhat. Ia tidak pernah menerima hadiah dari para pejabatnya maupun dari ahlu zimah, yaitu komunitas non-muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggung jawab dan jaminan kaum muslim, karena ia takut hal itu termasuk suap. Bahkan, ia juga enggan menggunakan harta kaum muslimin. Umar juga tidak serakah dan tidak gila harta. Sebagai khalifah, ia hanya menerima gaji 2 dirham per hari atau 2 kepingan logam perak per hari. Jasa Umar bagi umat Islam sangat banyak, yaitu
menumbuhkan rasa perdamaian berdasarkan syariat Islam, menerbitkan undang-undang tentang pertanahan berdasarkan keadilan, membuka lahan pertanian yang disertai dengan sistem irigasi, mendirikan masjid-masjid sebagai sarana dakwah, menganggarkan dana bagi masyarakat yang kurang mampu, serta membukukan banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Wafatnya Umar bin Abdul Aziz disebabkan oleh keracunan makanan yang disebabkan oleh budaknya sendiri. Oke, next. Selanjutnya, ada Yazid bin Abdul Malik yang menjabat dari 720 sampai 723 Masehi. Setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat karena diracun, sesuai isi wasiat dari Sulaiman bin Abdul Malik, bahwa setelah Umar wafat, kekhalifahan akan jatuh kepada Yazid bin Abdul Malik. Di awal-awal masa pemerintahannya, ia berusaha untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang sama dengan Umar, yaitu dengan adil dan lurus. Namun dikarenakan keluarga besar Bani Umayyah khawatir akan kebijakan yang sama seperti sebelumnya, mereka mengatur siasat dengan mengundang 40 para ulama supaya mau bersaksi bahwa Yazid tidak akan diminta pertanggungjawaban dan tidak dihukum di hari kiamat kelak. Hal itu membuat Yazid goyah dan akhirnya kebijakan khalifah yang mengikuti kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz hanya bertahan selama 40 hari. Bisa disimpulkan dari kejadian itu, Yazid termasuk orang yang mudah terpengaruh. Kebijakan yang ia terapkan juga bertolak belakang dengan kekhalifahan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz, yang cenderung pasif, kebijakan Yazid terbilang sangat aktif dalam bidang militer. Ia melakukan perluasan wilayah dengan memulai pengepungan wilayah Toulouse yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Franka di Perancis, di bawah pimpinan Gubernur Asam bin Malik. Peperangan ini berhasil menguasai kawasan Iberia, Kaukaus, dan wilayah-wilayah suku Alaun ke dalam kekuasaan khalifah. Selain itu, ia juga memusnahkan patung dan lukisan, terutama di wilayah Yordania, di wilayah keibukotaan. Khususnya, Khalifah Yazid bin Abdul Malik memerintahkan untuk menghilangkan segala bentuk salib dan ikon-ikon Kristen di daerah kekhalifahan. Khalifah Yazid wafat saat berusia 40 tahun yang disebabkan oleh duka yang mendalam karena ditinggal kekasihnya yang telah wafat terlebih dahulu. Next. Baik, selanjutnya ada Hisham bin Abdul Malik yang menjabat dari 723 sampai 742 Masehi. Proses pengangkatan Khalifah Hisham bin Abdul Malik tidak berbeda dengan pengangkatan khalifah-khalifah sebelumnya. Beliau menggantikan saudaranya, yaitu Yazid bin Abdul Malik, dan sistem pengangkatan yang digunakan pun sama, yaitu sistem monarki atau turun-temurun. Pada dasarnya, Khalifah Hisham bin Abdul Malik itu dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, berbudi luhur, mulia, dan perkasa. Ia sangat mencintai seni dan fokus terhadap perkembangan pendidikan dan kemakmuran rakyatnya. Hal itu pun dibuktikan dengan ia mendirikan pusat kerajinan sutra, pabrik senjata, dan pabrik pembuatan pakaian sutra. Selain itu, Khalifah Hisham juga memprakarsai pembangunan banyak sekolah dan penerjemahan karya-karya besar di bidang sastra dan ilmiah ke dalam bahasa Arab. Beliau juga berusaha mengembalikan syariat-syariat Islam yang baik sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada seluruh rakyatnya. Begitupun berlaku kepada keluarga Bani Umayyah. Selain itu, pada masa kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik, ia berhasil melakukan perluasan di beberapa wilayah. Namun, di balik semua jasa-jasanya kepada umat Islam, ada kebijakan yang ia lakukan yang tidak disukai oleh umat Islam pada masa itu, yaitu nepotisme. Apa itu nepotisme? Singkatnya, nepotisme ini penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Jadi, Khalifah Hisham pernah mengangkat seorang gubernur Madinah yang bernama Ibrahim bin Hisham. Ia mengangkat Ibrahim bukan semata-mata karena kemampuannya, tetapi karena Ibrahim merupakan bagian dari keluarga ibunya.
Singkat cerita, ada sesuatu kejadian ketika Ibrahim ditunjuk sebagai Amirul Haji atau pemimpin rombongan haji, padahal dia sendiri tidak punya pemahaman tentang cara memimpin haji dengan baik. Ia pernah membuat kehebohan ketika sedang melaksanakan agenda ibadah haji. Ia naik ke mimbar dan memberikan khotbah tentang kebanggaan dirinya di hadapan para rombongan haji. Setelah itu, Ibrahim pun tersadar dirinya telah dicap sebagai orang bodoh oleh sebagian besar orang-orang Madinah. Lalu ia bersikeras membuktikan bahwa ia adalah orang yang paling pintar soal ilmu agama. Celakanya, dia malah salah mengutip sebuah surat dalam Al-Quran yang dimana ia mengira maknanya itu adalah sebuah pujian, padahal makna ayat Al-Quran yang ia kutip itu mengarah terhadap ancaman Allah Ta'ala, yaitu berupa neraka. Lalu, salah satu seorang jamaah pun menantang Ibrahim dan bertanya tentang kewajiban ibadah berkurban. Ibrahim yang tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan itu pun langsung terdiam. Kembali kepada jasa dan kebijakan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, meskipun Khalifah Hisham sukses dalam kekhalifahannya, kaum pendukung Bani Abbasiyah perlahan-lahan semakin meluas dan bertambah. Markas yang mereka bangun berpusat di Khurasan dan Irak. Namun revolusi yang mereka bangun dan rencanakan masih belum kuat untuk melawan kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Next. Selanjutnya ada Al-Walid bin Yazid yang menjabat dari 742 sampai 743 Masehi. Naiknya Al-Walid bin Yazid atau yang dikenal dengan julukan Al-Walid II, kekuasaan tertinggi, ditentang keras oleh orang-orang istana karena reputasi dan gaya hidupnya tidak bermoral. Pada masa kekhalifahan Al-Walid II, bisa dibilang dinasti Umayyah memasuki masa-masa awal kehancuran. Al-Walid II juga disebut-sebut sebagai Fir'aunnya umat Islam. Proses pengangkatannya sendiri, ia diangkat oleh Yazid bin Abdul Malik dalam wasiatnya. Wasiat itu berisi kekhalifahan akan dilanjutkan oleh Hisham bin Abdul Malik yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya sendiri, yaitu Al-Walid bin Yazid. Karena wasiat tersebut dibuat ketika Al-Walid masih terbilang anak-anak, dan ia sekaligus menjadi satu paket dengan wasiat yang diberikan oleh khalifah sebelumnya, jadi kita belum bisa mengetahui bagaimana kepribadian, cakap atau tidaknya Al-Walid ketika ia dewasa. Namun karena wasiat tetap wasiat, mau buruk atau tidak, tetap harus dilaksanakan, sehingga tidak bisa dibatalkan. Dikatakan oleh Imam Suyuti, Al-Walid II merupakan orang yang fasik, yaitu orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, Al-Walid II juga peminum khamar atau yang sering kita dengar yaitu alkohol. Bahkan menurut Imam Suyuti, Al-Walid II melakukan haji ke Mekah bertujuan untuk minum khamar di depan Ka'bah. Bukan itu saja, ia juga menikahi istri-istri ayahnya, padahal perbuatan tersebut diharamkan dalam Islam. Dengan kata lain, Al-Walid II ini bukan hanya melanggar syariat Islam, tapi juga berani menantang dan mengolok-olok agama Allah. Namun di balik semua itu, Al-Walid bin Yazid juga memiliki kebijakan pertama yang ia lakukan setelah menjadi khalifah, yaitu melipat gandakan bantuan kepada orang-orang buta dan tua yang tidak memiliki keluarga untuk merawatnya. Ia juga menetapkan anggaran tersendiri untuk membiayai masalah itu dan memerintahkan untuk memberikan pakaian kepada orang-orang miskin. Wafatnya Al-Walid II ditandai dengan terjadinya sebuah pertentangan antara keluarga Hisham bin Abdul Malik dan Yazid bin Abdul Malik. Selama Al-Walid II berkuasa, ia memerintahkan penangkapan besar-besaran kepada orang yang mengancam kekuasaannya, terutama keluarga Hisham bin Abdul Malik. Namun, Yazid bin Walid bin Abdul Malik berhasil kabur dan diam-diam mengumpulkan banyak kekuatan di Palestina dan Syria. Al-Walid II yang mengetahui hal itu pun segera memerintahkan pasukannya untuk menumpas pasukan Yazid. Sayangnya, hal itu terlambat karena pasukan Yazid sudah terlebih dahulu bergerak mengepung istana. Pada saat itu,
Al-Walid II pun terpojok dan Yazid memenggal kepalanya. Untuk penjelasan kekhalifahan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sita. Baik, terima kasih Vitanya. Selanjutnya kita akan membahas khalifah ke-12, khalifah ke-13, dan khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Siapakah mereka? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Next. Khalifah ke-12 dari Bani Umayyah adalah Yazid bin Walid bin Abdul Malik, atau yang sering disebut sebagai Yazid III. Yazid III memerintah dari tahun 743 sampai 744 Masehi dan hanya selama 6 bulan. Kenapa disebut Yazid III? Karena untuk membedakan khalifah-khalifah sebelumnya yang bernama Yazid. Yazid pertama adalah Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah kedua, dan Yazid II adalah Yazid bin Abdul Malik sebagai khalifah ke-9. Yazid III dibaiat sebagai khalifah pada saat usia 46 tahun. Beliau naik tahta untuk menggantikan khalifah sebelumnya, yaitu Walid bin Yazid bin Abdul Malik yang telah dibunuh olehnya dan juga Ibrahim. Pada saat Bani Umayyah memerintah, terjadi fitnah umat muslim terbesar ketiga, yaitu karena adanya perang saudara di antara keluarga Bani Umayyah untuk memperebutkan kekuasaan. Pada saat Yazid III naik tahta, banyak sekali gubernur yang memberontak, dan banyak juga wilayah-wilayah yang melakukan pemberontakan karena tidak setuju Yazid III menjadi khalifah yang selanjutnya. Namun, Yazid III berhasil memikat sebagian hati masyarakatnya dengan pidatonya yang berisi janji-janji manis. Kebijakan pertama yang dilakukan Yazid III adalah mengurangi jumlah bantuan sosial dan mengembalikannya pada anggaran biasa seperti pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Padahal sebelumnya pada masa Al-Walid II telah menjanjikan untuk menaikkan gaji para pasukan, tapi oleh Yazid III dibatalkan. Sampai akhirnya Yazid III mendapat julukan An-Nakis atau sang pengurang karena kebijakannya tersebut. Banyak terjadi pemberontakan saat Yazid III menjadi khalifah. Makanya beliau belum memberikan kejayaan yang signifikan bagi dinasti Umayyah. Justru sebaliknya, menjadi awal keruntuhan dari Bani Umayyah nantinya. Sampai pada akhirnya Yazid III wafat karena penyakit taun atau wabah taun yang saat itu terjadi di bangsa Arab, yang disebabkan oleh bakteri dari hewan dan menginfeksi manusia. Akhirnya Yazid III meninggal dan digantikan saudaranya Ibrahim bin Walid. Next. Khalifah selanjutnya atau khalifah ke-13 ada Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 745 Masehi. Pada saat Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik ini naik tahta, keadaan di Bani Umayyah saat itu sedang kacau. Banyak sekali terjadi pemberontakan dan banyak juga dari gubernur maupun keluarga Bani Umayyah yang tidak setuju kalau Ibrahim bin Walid ini naik tahta. Bahkan Imam Tabari meriwayatkan bahwa Ibrahim tidak diakui secara bulat, sehingga banyak yang mencoretnya dalam daftar khalifah dinasti Umayyah. Salah satu gubernur yang paling menentang Ibrahim ada Marwan, yaitu gubernur 4 wilayah, Armenia, Kaukasus, Azerbaijan, dan Mosul. Marwan menyiapkan 800.000 pasukan untuk melawan Ibrahim, dan Marwan sendirilah yang menjadi panglima perang tersebut. Sedangkan Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik meminta bantuan dari wilayah lain seperti Persia, sampai akhirnya terkumpullah bala bantuan tentara sebanyak 120.000 orang dari Mesir, Irak, dan Hijaz. Dan Ibrahim menunjuk Panglima Sulaiman bin Hisham untuk menjadi panglima perang pasukan Ibrahim. Akhirnya perang saudara pun tidak terelakkan. Namun, pasukan Ibrahim yang dipimpin oleh Sulaiman bin Hisham mengalami kekalahan. Sampai-sampai Panglima Sulaiman harus melarikan diri kembali ke Ibrahim di Damaskus. Mau tidak mau, akhirnya Ibrahim membaiatkan diri dan keluarganya kepada Marwan karena telah kalah perang. Marwan pun menerimanya dan membiarkannya hidup sampai akhirnya Ibrahim nanti meninggal karena sakit. Setelah terjadi
kekalahan perang sempat terjadi kekosongan pemerintahan sebelum akhirnya Ibrahim menunjuk Hakam bin Walid II untuk menempati khalifah seperti yang amanatnya dulu. Karena hanya dalam waktu singkat, Ibrahim hanya memerintah dalam waktu 70 hari sebelum akhirnya dikalahkan oleh Marwan tadi dalam perang saudara yang sudah dijelaskan. Nah, saat terjadi kekosongan pemerintahan ini, Marwan berangkat ke Damaskus untuk mencari kedua anak Khalifah Walid bin Yazid yang dipenjara, yaitu Hakam dan Utsman. Tapi ternyata Hakam dan Utsman sudah dibunuh oleh Yazid III, dan akhirnya Marwan memerintahkan untuk memandikan dan menguburkannya secara layak. Nah, saat terjadi kekosongan inilah ada peristiwa yang akhirnya menyebabkan Marwan bin Malik bin Hakam diangkat sebagai khalifah terakhir atau khalifah selanjutnya di Bani Umayyah periode pertama. Next. Khalifah ke-14 yaitu Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Al-Hakam yang memerintah dari tahun 745 sampai 750 Masehi. Bagaimana Marwan bisa diangkat sebagai khalifah selanjutnya? Yaitu Imam Tabari meriwayatkan Abu Muhammad As-Sufyani dengan nama asli Ziyad bin Abdullah bin Yazid bin Muawiyah I, salah satu orang yang paling berpengaruh di keluarga Bani Umayyah, mendatangi Marwan. Kemudian menjabatkan tangannya dan menundukkan sebagai tanda baiat sebagai khalifah selanjutnya. Abu Muhammad As-Sufyani menjelaskan bahwa Hakam bin Walid II sebelum dieksekusi pernah menuliskan surat wasiat terakhir saat dipenjara. Isinya adalah Marwan bin Muhammad adalah sosok yang tepat menggantikan dirinya sebagai khalifah. Masa jabatannya adalah upaya untuk menjaga kekuasaan Bani Umayyah. Dengan perasaan bingung, akhirnya Marwan bin Muhammad bersedia diangkat sebagai khalifah pada tahun 126 Hijriah atau 745 Masehi. Marwan bin Muhammad mendapat dua gelar. Gelar pertama yaitu Al-Ja'di sebagai bentuk penghormatan pada guru yang mengajari tata krama. Kemudian gelar kedua adalah Al-Himar yang artinya keledai. Kenapa disebut keledai? Karena Marwan bin Al-Hakam sangat bersabar dan berhati-hati dalam mengambil tindakan untuk menyikapi para musuhnya sampai-sampai melebihi kesabaran, melebihi jalannya keledai saking sabarnya, seperti itu. Nah, lalu kebijakan apa saja yang sudah Marwan lakukan? Kebijakan pertama adalah membongkar kuburan Khalifah Yazid bin Walid atau Yazid III, kemudian mayatnya disalib dan digantung di depan gerbang kota. Hal ini sengaja dilakukan karena sebagai motif balas dendam atas kematian Khalifah Walid bin Yazid yang dulunya dipenggal dan diarak-arak di tengah kota. Kemudian, banyak sekali pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Oleh karena itu, Marwan fokus untuk memadamkan pemberontakan. Yang pertama ada pemberontakan oleh kaum Khawarij yang dipimpin oleh Dahak bin Qais dan Syaiban Abdul Aziz dan berhasil diselesaikan. Kemudian, tak lama setelah itu ada pemberontakan kaum Syiah yang dipimpin oleh Abdullah bin Muawiyah, keturunan dari Ja'far bin Abi Thalib, namun berhasil dipatahkan. Ketidakpuasan antar pusat daerah mulai memuncak dan sejumlah wilayah kelihatan ingin memisahkan diri dari Daulah Bani Umayyah. Selain itu, banyak masyarakat yang berpendapat bahwa kebijakan pemerintah Bani Umayyah selama ini tidak adil terhadap bangsa non-Arab dan para mawali, orang mu'alaf, dan non-Islam. Kemudian, Panglima Sulaiman bin Hisham juga ikut-ikut memberontak melawan pemerintahan Khalifah Marwan bin Muhammad. Hanya saja pasukannya berhasil ditumpas dan akhirnya Sulaiman melarikan diri ke India. Selang beberapa bulan kemudian, Kaisar Romawi Konstantin V juga memanfaatkan kekacauan politik dalam negeri Daulah Umayyah untuk merebut kembali bekas wilayah jajahannya, dan pasukan Bani Umayyah lantas mundur dari serangan tersebut, dan pasukan lawan dapat menguasai lagi Asia Kecil dan perbatasan daerah Syam bagian utara.
Melihat suasana yang begitu kemelut, Khalifah Marwan bin Muhammad sempat memindahkan roda pemerintahan dari ibu kota Damaskus ke Harar, Mesopotamia, mengingat di sana dikelilingi oleh para pendukungnya. Kemudian, adanya pertempuran dengan Abasyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali berhasil mengalahkan pasukan Marwan. Pertempuran ini terjadi sebagai ujaran rasa kebencian dan balas dendam karena Bani Umayyah telah merebut tonggak kekhalifahan. Khalifah Marwan bin Muhammad segera melarikan diri ke Mosul, kemudian ke Haran, ke Syam, dan sampai akhirnya beliau melarikan diri ke Mesir. Saat berada di Mesir, ia berhasil ditangkap oleh Panglima Abasyah yang bernama Salih bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Khalifah Marwan dipenggal, kemudian diserahkan langsung ke Abul Abbas As-Soffah yang berada di Kufah. Marwan bin Muhammad tewas dibunuh pada bulan Zulhijjah tahun 133 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 750 Masehi saat menginjak usia 62 tahun. Pembunuhan massal Bani Umayyah segera saja dilakukan oleh Bani Abasyah. Hampir seluruh keturunan Bani Umayyah terbunuh kecuali Abdurrahman bin Muawiyah yang melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan pemerintahan Islam di Andalus atau sering disebut sebagai Bani Umayyah periode 2. Next. Nah, saat Bani Umayyah menjadi khalifah Islam, banyak sekali ekspansi wilayah yang dilakukannya, yaitu mulai dari Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Semenanjung Arab, Irak, Persia, sebagian Asia Kecil, Afghanistan, dan Pakistan. Nah, Panglima Sangka yang melakukan ini merupakan embrio dari Perang Salib dalam misi melawan Eropa. Misi itu dilakukan dari jalur timur menuju Konstantinopel ataupun melalui jalur barat sampai akhirnya ke Spanyol. Tokoh-tokoh dari Bani Umayyah yang berpengaruh antara lain ada Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Kenapa Bani Umayyah bisa berhasil melakukan ekspansi keluar semenanjung Arab? Yang pertama karena satu, semangat dakwah yang sangat tinggi dari kaum muslimin. Yang kedua karena negara adikuasa saat itu, Bizantium dan Romawi telah memasuki fase kelemahannya. Dan yang ketiga, faktor ajaran Islam yang mengatur soal negara dan kenegaraan. Next. Nah, pembangunan pada masa Bani Umayyah apa aja? Yang pertama itu pembangunan pada masa Al-Walid bin Abdul Malik lebih memfokuskan pada dibangunnya rumah sakit, dibangunnya Masjid Al-Amawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, melakukan perluasan Masjid Nabawi di Madinah, yang merupakan sejarah penting bagi peran dinasti Umayyah. Selain membangun masjid, Bani Umayyah juga membangun gedung pemerintahan, dinas pos, dan lain-lain. Selain itu, Bani Umayyah juga membangun panti-panti bagi penyandang cacat, membangun jalan, pabrik, menetapkan angkatan bersenjata, mencetak mata uang resmi negara, dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara itu kemungkinan pada saat Umar bin Abdul Aziz, karena pada saat masa khalifah beliau, bidang keilmuan Islam menjadi prioritas utama pembangunan, mulai dari pengasipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah atau membaca Al-Quran, ilmu fikih, hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pesat pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Next. Nah, setelah Marwan dipenggal, akhirnya dinasti Bani Umayyah mencapai akhirnya. Kenapa bisa jatuh Khalifah Bani Umayyah? Yang pertama, adanya sistem pergantian khalifah yang tidak jelas pengaturannya karena melalui garis keturunan. Banyak sekali perang saudara yang terjadi dalam Bani Umayyah hanya untuk memperebutkan kekuasaan. Yang kedua, latar belakang berdirinya khilafah. Latar belakang munculnya khilafah Bani Umayyah ini adalah setelah perang Siffin dan setelah Hasan bin Ali mundur sebagai khalifah. Kemudian Muawiyah I tampil sebagai pemimpin meskipun banyak sekali polemik yang terjadi di antara umat Islam itu sendiri dan banyak yang menentang Muawiyah I untuk menjadi khalifah selanjutnya.
Namun Muawiyah I tetap menjadi khalifah dan berdirilah dinasti Umayyah. Maksudnya yang ketiga, sikap hidup sebagai penguasa yang berlebihan. Yang keempat, khalifah penggantinya lemah. Yang kelima, perbedaan mencolok terhadap kaum Mawali dan terjadinya pertentangan etnis. Maksudnya adalah kaum Mawali adalah bangsa non-Arab yang tinggal di wilayah setempat. Saat itu kaum Mawali adalah kebanyakan orang Persia. Namun saat itu juga pemimpin mereka telah menikah dengan anak Ali bin Abi Thalib sehingga mereka merasa sudah membaiat dan memiliki kedekatan dengan Hussein. Mereka dianggap rendah karena bukan bangsa non-Arab oleh Bani Umayyah. Kemudian yang menjadi penyebab langsung adalah munculnya kekuatan baru yaitu Al-Abbas Ibnu Abdul Al-Muthalib dibantu oleh golongan Syiah, Bani Hashim, dan kaum Mawali. Kemudian dengan berakhirnya Khalifahan Marwan, maka Khalifah Abbasiyah mulai berdiri pada tahun 750 Masehi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.